Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah, amma ba'd. Rekan-rekan pengurus KBIH Rodotul Muta'allimin yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji keberangkatan 2023 yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan sehingga mampu melaksanakan perjalanan ke Mekah dan Madinah dan bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan umroh, juga ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Makkah, Madinah ini adalah merupakan satu kawasan, satu negara yang mempunyai ibu kota di Riyadh. Riyadh, Makkah itu kurang lebih jaraknya 1000 kilo, di mana dua kota suci ini dari dua keturunan satu orang Rasul yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabiullah Ibrahim istri yang tua itu kebanyakan tinggal di Madinah karena orang Yahudi. Yahudi ini panggilannya adalah Bani Israel. Bani Israel ini adalah panggilan daripada anaknya Nabi Ishak. Siapa anaknya Nabi Ishak? Nabi Yakub. Yakub itu panggilan sehari-harinya adalah Bani Israel. Bani Israel ini diukir di dalam Al-Quran ila yaumil qiyamah adalah kelompok orang-orang yang cerdas di dunia. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah yang mengatakan wa anni faddaltukum, saya istimewakan keturunan dari Nabi Yakub akan mengalahkan kecerdasan umat sedunia. Maka di dalam cerita itu yang bisa merubah warnanya ayam broiler adalah Bani Israel. Dari putih menjadi coklat yang bertelur, itu Bani Israel. Itu kecerdasannya. Sampai sekarang di dalam masalah senjata dikuasai oleh Bani Israel. Ya kalau sekarang kita katakan kaum Yahudi yang ada di Tel Aviv, wallahu alam, karena Yahudi itu kemana-mana di dalam sejarah itu dia mengatakan Bani Israel ini kalau menjajah satu negara tidak membawa senjata, dengan politik. Dimana kalau satu negara diinjak kemudian kalah di dalam masalah strategi, masalah ekonominya, dia akan membayar apa namanya tuh,
akan menyetorkan hartanya ke negara itu. Ya kita contoh, Indonesia ini kan dijajahnya bukan, di Bani Israel menjajah Indonesia itu bukan dengan senjata Pak, dengan ekonomi. Apa namanya? IMF menggoyang dolar Indonesia yang 2.600 kemarin, sekarang 15.000, belum tuntas. Itu Yahudi Pak, itu Bani Israel. Indonesia setor ke IMF itu berapa setiap tahunnya? Itu diantaranya. Berbeda dengan Cina. Cina itu di dalam sejarah, di mana menginjak tanah pasti di situ berkembang biak. Itu Cina, di mana-mana Cina ada. Tapi Bani Israel tidak ada dalam negara yang mana. Tetapi itulah ekonominya yang diincar. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu akan datang ke Saudi Arabia, tentunya harus mengetahui karakter, budaya, kultur orang-orang Arab. Karena di sini ada perbedaan. Kalau Madinah itu keturunan Bani Israel, Yahudi. Kalau Mekah itu keturunan dari istri muda Nabiullah Ibrahim, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka berbeda. Kalau Yahudi di Madinah itu banyak ditaklukkan oleh salah satu sahabat. Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah itu mengutus sahabat yang namanya Mus'ab ibnu Umair. Itu hijrahnya pertama Pak. Sebelum Rasulullah hijrah, sebelum Rasulullah itu ada di Jabal Sur, Rasulullah mengutus namanya sahabat Mus'ab ibnu Umair. Kamu berangkat duluan ke sana. Yang namanya orang hijrah itu tanpa memikirkan harta benda, makan dari mana, berangkat menunaikan tugas dari Rasulullah. Sampai di sana berapa banyak penduduk Madinah masuk Islam karena Mus'ab ibnu Umair. Nggak kayak kita kalau mau hijrah, kone mangane apa, sangune apa, lawe apa. Berbeda dengan Mus'ab. Apalagi sekarang haji kan akan durasinya akan dikurangi Pak. Ini lagi rame, akan menjadi 30 hari. Ya, akan menjadi 30 hari. Coba saya hitung-hitung di rumah, 30 hari berarti Madinah 9 hari berikut kedatangan. Jadi kalau 30 hari itu jumlah keseluruhannya adalah 33 hari Pak perjalanan, kemudian transit di embarkasi 1 hari, jadi 33 hari. Menurut saya ini lebih enak, lebih cepat bagi saya pembimbing, cepat tekan rumah Pak. Iya. Sing dingin 40 telu dina anta pantuk ngal dina diudak-udak jamaah bae. Ana maning Pak kita durung belanja. Iya, maning mangkat maning. Ana maning marak Pak koper ora kamot maning. Iya, kudu ngetap. Memang itu tugas saya kalau mau pulang, jamaah yang nggak bisa packing koper itu datang ke saya. Udah, Ibu nggak usah ngeliatin, nanti nggak tega. Lihat kopernya diinjak-injak, baru naik ke koper Pak, saya injak-injak biar pasak gitu, baru saya seleting, ambil timbangan, diangkat. Jadi tahun kemarin kejadian saya nggak bisa pulang bareng itu gara-garanya koper Pak. Bayangkan koper 98 jamaah diangkat sendiri kalau nimbang, rasa dadane kula ada rasanya kita kayak bengiku saya lemes nggak tebluk Pak. Gara-gara koper ini ya. Tapi alhamdulillah kemarin saya coba membawa jamaah rombongan ini, saya porsir sebenarnya Pak. Tidur malam itu 2 jam 3 jam saya banyak di masjid, karena ternyata ya Allah memberikan hidayah subhanallah. Saya kira sekedar tahu Pak orang itu berangkat, mengalahkan kita yang biasa bolak-balik di sana. Jam 2 itu udah telepon, Kiai di mana? Saya masih di kamar. Saya udah dibawa Pak di lobi. Ayo berangkat. Jam loro cari kita nih mandang ngantuk kita. Jadi alhamdulillah Pak, saya punya wiridan itu selesai semua sambil nunggu itu. Pragat kun yang ngantuk tadi. Tengah. Tapi lucunya sambil bisik-bisik, Kiai apa yang dibaca? Sholawat.
baca sholat, udah selesai. Pak Kiai pengen sholat lagi, sholat apa ya? Sholat witir, jadi kalau witir. Jadi sembayangnya gak takon Pak, karena saking beli biasa sembayang sih orang. Habis maghrib tanya, Kiai apa nih sholatnya? Tobat berapa? 22 rakaat kalau mampu, kata saya. Kalau nggak mampu 6 rakaat. Ya Kiai, bayang deh bahkan tak kumbar napa ya temen lah ngoros temen loh kita mah pegel. Jadi ada Pak, ada hidayah lebih kuat di situ, sehingga dia mengatakan saya kalau kesini belum ngecuk Hajar Aswad saya nggak akan pulang Pak, saya akan perpanjang. Kata saya, waduh repot ini, bisa-bisa saya ngurus visa, ngurus tiket, kan repot Pak. Loh ya, akhirnya saya paksakan, udah nanti malam menjelang subuh, jam berapa Kiai? 1:30 kalau bisa, itu agak kosong, berangkat beneran Pak, bawa bodyguard itu. Oh, nggak usah muter lagi, motong saja peperot. Wadah bahaya Ki. Watir kulane ku Pak, sebab napa? Menyangkut nama travel kan. Wah, singkang akan Pak. Jare wong Arab, haji haram. Oh, ya orang ngerti haram ora apa, pratak. Kelingan tangan kene iki Pak dipukul ning wong. Mundur, waduh laras. Yang wesi jare kula dipukul, ya Allahu Akbar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nanti Bapak dan Ibu berangkat ini menyampurnakan rukun Islam yang kelima, ikutilah Mus'ab ibnu Umair. Ya, sebab apa? Orang-orang kafir Mekah, siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah dilarang membawa harta benda. Lepas. Maka Bapak dan Ibu nanti haji sama. Jangan mikiri perusahaan kone priwen ya, kantor kone priwen, anak sing mikir kita haji dimutasi beli kone nek. Udah nggak usah mikir itu, hijrahlah seperti Mus'ab ibnu Umar, berangkat sampai di sana ternyata berhasil Pak, sampai diberikan istimewa pada waktu perang Uhud. Mus'ab ibnu Umar lah yang menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa diselamatkannya? Allah menyerupakan wajahnya sahabat Mus'ab ibnu Umar itu seperti wajahnya Rasulullah, padahal darah sudah termasuk syahid Pak. Mus'ab ibnu Umar itu yang dikubur di Jabal Uhud, itu Mus'ab ibnu Umar, wajahnya pas diserupakan seperti Rasulullah. Maka orang kafir ngangkat bendera Muhammad qad mat, Muhammad telah meninggal, padahal yang dilihat adalah Mus'ab ibnu Umar. Kemudian Rasulullah keluar dari persembunyiannya di gua di atas Jabal Uhud, sekarang sudah dipagar Pak. Itu katanya gua itu sampai sekarang masih bau wangi. Kemarin saya naik ke Jabal Uhud malam-malam karena tempat rekreasi di situ. Begitu naik ke sana dijaga oleh askar, tidak boleh ada orang datang ke situ, takut musyrik katanya. Maka disinilah Bapak dan Ibu harus tahu kultur orang Arab. Jadi kalau Madinah itu keturunan orang-orang dari Bani Israel, kalau Makkah itu keturunan dari Bani Jurhum dan dari Siti Hajar. Maka ingatlah, yang namanya mertua itu wajib dihormati. Ingat ceritanya Nabi Ismail. Nabi Ismail berburu ke hutan, istrinya Nabi Ismail ini ada di rumah, dipesan kalau ada tamu nanti hormati. Tiba-tiba istrinya begitu datang, Nabi Ibrahim datang menengok Nabi Ismail seperti apa rumah tangganya. Begitu ngetuk pintu, lama bukanya. Begitu dibuka, Bapak siapa? Saya dari Kaldan, dari Yordan. Saya orang tua yang datang ke sini menanyakan Ismail bagaimana keberadaannya. Ismail lagi cari kayu, lagi berburu di hutan. Itu tidak disuruh masuk, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Begitu menjelang pulang, Nabi Ibrahim berkata, sampaikan ke suamimu, palang pintunya kamu buang. Ini bahasa orang tua Pak. Begitu Nabi Ismail datang ditanya, ada tamu enggak? Ada, orang tua dari Kaldan. Ngomong apa? Palang pintunya harus dibuang. Oh,
berarti itu orang tua saya, berarti kamu mulai sekarang saya cerai. Itu Nabi, ceritanya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail nikah dengan Yaman, maka Yaman, Mesir keturunan dari Siti Hajar. Yaman adalah istri setelah menikah dengan Jurhum. Maka Makkah itu karena keturunannya ini dari Mesir, dari Yaman, maka lebih keras dari Madinah. Coba nanti, karena Makkah ini berbagai etnik yang berkumpul di situ sehingga membaur menjadi kebudayaan, bahasanya keras. Coba aja nanti Bapak dan Ibu di Mekah, kalau mau beli kemudian tidak cocok, nyentak Pak. Tuan berapa? 15. Begitu ditanya 15, ditawar 10 saja, haram, ruh, ngusir Pak. Nggak boleh kamu pergi. Itu orang Mekah. Tapi kalau Madinah mungkin terbawa dengan nur Al-Quran. Kata Rasulullah, kullu baladin yuftahu bisayf illal Madinah yuftahu bil Quran. Seluruh negara itu bisa takluk ke Islam dengan kekuatan pedang kecuali Madinah dengan nur Al-Quran. Saya dulu kalau di Madinah dulu Pak, kalau mau beli kemudian itu diundang dulu. Weh Ninta, kamu dari mana? Saya Indonesia. Ta'al ijlisina. Dodok, nih dikasih teh dulu Pak. Minum teh dulu. Tehnya orang Arab kan kecil, tapi enak diminum. Mai kok luru apa sampean? Enak bener orang Madinah. Kenapa? Itulah sesuai dengan Rasulullah. Jadi Madinah dikuasai itu dengan Al-Quran Pak. Santun orang Madinah, tidak ada orang galak. Tapi sekarang sudah membaur Pak, galak-galak maning ya. Insya Allah setelah Raudhah ini dibatasi harus pakai barcode, galak Pak. Kenapa kenapa orang Indonesia tuh kalau ditanya, Peninta, kamu dari mana? Indonesia. Langsung ngacung jempol Pak. Indonesia sim-sim. Indonesia bagus. Cok, orang Indonesia kalau lagi duduk, haji haram, lu nggak Pak, bukti. Tapi orang Mesir, orang Yaman, orang Tunis, haram, ngajak ribut Pak. Langsung ribut. Kalau orang Indonesia asal takut udah haram bega buruan kan halal haram baik sih kan ya haram lu nggak gajian Pak, apa aja haram ya Pak. Saya mikir tuku beli haram ya Pak, dodok ning dalan haram di halal kita kaya kan orang ya. Jadi mulanya kayak ngertinya halal haram baik. Nah maka dengan demikian secara keseluruhan Saudi Arabia terbagi menjadi dua bahasa. Ada bahasa suqiyah, ada bahasa fasohah, bahasa Al-Quran, bahasa kitab. Maka kalau sampean berbicara dengan orang Arab dengan kata-kata bahasa fasohah, bahasa nahu, dia tahu inta mu'alim, kamu ustadz ya. Ini inta ma'ruf, dari mana kamu tahu? Inta kalam fasohah, kamu bahasanya fasih sekali. Tahu. Jadi kalau saya berbicara tersusun dengan nahu, tahu Pak, dengan bahasanya. Oh ini orang ngerti. Ini inta ta'lim, kamu belajar dari mana? Terjawab fil madrasah. Indonesia kathir madrasah li ta'limil Arabiyah. Banyak di Indonesia madrasah. Sim Indonesia bagus Indonesia. Sebab wong cilik-cilik nurut Pak. Iya. Di samping pun bahasa Arabe sing akeh nganggo bahasa Arab fasih. Beli kaya ning kana. Saya seringkali transit Qatar. Transit Abu Dhabi. Bahasanya beda Pak. Begitu di Abu Dhabi, mairid, apa irid ya? Padahal bahasa fasihnya maturid. Apa yang kamu kehendaki itu menjadi irid. Begitu sampai Qatar, matardid. Tuh beda lagi kan? Oh, yakin. Ya enaknya sih nganggo bahasa sing sejen sing fasih bae Pak. Assalamualaikum ya askar. Oh kaget langsung dulu. Waalaikumsalam. Mai boy ya ana walad dolin.
Saya kesasar ya. Wen siratal ladina endi dalan sing bener wong akeh ya suasana an'amta alaihim konon lho ya. Ya kun bahasa-bahasa karane kon kok Pak, masyaallah ya. Yang aneh Pak wong sing kaya konon kok ya ditakoni yang ngerti-ngerti bahasa Arab beli nganggo bahasa Arab ya kun kesasar tuan. Lenkar, mana kartu hotel ditodokna. Yang pada bayi polisiku Pak duduk asli wong kono Pak. Itu transferan dari Riyadh, dari Yambu. Kalau musim haji itu diundang tugasnya di situ. Ya sama nggak tahu alamat itu. Ditunjuki kartu hotel. Ya kodek-kodek. Sesiannya apa? Haji alatul. Oh, apa kini alatul ki orang ki? Padahal mah bener kuno Pak. Untuk menghilangkan tanggung jawab. Jadi asal nodokna mana lempeng kok. Oh, dapalakan apa aja Pak? Alatul. Alatul siapa? Jampuh. Alatul, tangannya bari mungkon alatul. Jampuh apa? Anak sing ditakoni bakal ditakoni. Assalamualaikum ya Askar. Waalaikumsalam. Wana hada alamati, mana alamat saya ini? Ayo itu maaf maharum sampai beli buru. Syuk gudam fi isyarah. Ya. Ba'dan yamin. Ya. Fi isyarah sani yasar. Ya. Takon ning rabina apa ya? Empuh ya apa? Oh, padahal mah bener. Ning arep ana lampu merah belok kanan. Ning arep ana lampu merah ning belok kiri kono hotel sampean. Ya pada bae orang ngerti bahasa Arab kari iya empuh ya ne apa? Begitu takon ning rabina apa aja Pak? Empuh ya kono ora. Oh, ngomongnya aja yamin ya sar mengkono ya. Ya maklum lah mula dari rumah. Alhamdulillah kalau keseluruhan orang-orang yang ada di Makkah dan Madinah sekarang sudah fasih bahasa Indonesia. Malah Turki sekarang Pak banyak sekali guide itu yang datang ke Indonesia untuk mempelajari bahasa. Karena apa? Sekarang Turki turisnya didominasi Indonesia Pak. Banyak sekali orang Indonesia di Turki itu, Masya Allah. Kemarin itu jarang. Cina biasanya tahun baru itu banyak di Turki. Saya tanya, lah Mbak coba sini Mbak, Turki kan kebudayaan Islam, kenapa orang-orang Cina tuh banyak yang kesini? Pak, bukan lihat sejarahnya Pak, lihat gedung-gedung tuanya yang punya nilai sejarah. Mana Hagia Sophia, mana Topkapi, mana benteng apa namanya tuh, benteng yang tingginya 15 meter, 4 meter tebalnya itu pada waktu zamannya Al-Fatih diserang di situ. Sampai sekarang masih diabadikan. Cuman kemarin saya pada waktu ke Topkapi saya nggak turun, saya di mobil karena ada orang tua yang ditinggal di mobil. Itu cukup lumayan 6 jam ditinggalnya Pak, muter-muter. Jadi saya temenin di situ. Ceritanya pintunya dikunci. Saya pengen sholat zuhur dengan asar, priwen sembahyangnya gini kuncine, anu pintune dikunci mobil. Supirnya lunga, bahasa beli ngerti. Yang ngomong akan beli ngerti karo wong Turki. Ngomong apa kita ya itulah pengalaman saya sendiri. Akhirnya apa? Rewel temen anak kardus sembahyang benjero mobil. Jadi sholatnya di jok mobil itu sendirian. Empuk kiblatnya gak mendingin kiam. Karena bingung. Di Turki itu sembahyang subuhnya jam 7.30 Pak. Awan jam 8 masih petang ribet. Mulane Pak jam 4 jelek adan ya masih lali wong kene mah engkong enteni jam 6:30 Pak tempatnya pada tangi. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, negara-negara Arab dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah Arab Timur atau Al-Masyriq dan Al-Maghribi. Wilayah Arab Barat Al-Maghribi terdiri dari tuh ya, lihat peta sendiri. Ini kawasan-kawasan termasuk Alger, Nigeria. Ini Tunis memakai bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya campur. Bahasa gengsinya adalah bahasa Prancis.
memakainya. Kemudian Saudi Arabia meliputi Irak, Syria, Iran ini termasuk Persia. Iran itu mempunyai jasa di Saudi Arabia, satu orang yang membantu perang kepada Rasulullah yang terakhirnya namanya perang Tabuk. Tahu perang Tabuk? Perang yang membuat parit. Itu adalah gagasan dari orang Farsi, namanya Salman Al-Farisi. Pada waktu itu diajak berunding dengan Rasulullah, bagaimana ini untuk mengantisipasi balas dendam. Perang orang-orang kafir Mekah akan menyerang ke Saudi, ke Madinah. Maka Salman Al-Farisi yang mengangkat tangan, bikin parit saja ya Rasulullah. Karena apa? Perang yang tidak menelan jiwa adalah perang Tabuk, Pak. Itu orang Islam tidak ada yang meninggal dunia, para sahabat tidak ada yang meninggal dunia, tapi orang kafir. Sehingga Abu Jahal mengangkat bendera menyerah. Jangan sekali-kali menyerang Muhammad lagi. Karena apa? Strategi perang Muhammad itu tidak dimiliki oleh strategi perang Arab. Ya lah kak, gawe perang gawe kalenan ku Mbu Muhammad kising sapa kini strateginya kayak kenan. Sehingga orang-orang nyerang yang dengan kuda itu banyak jatuh ke situ, Pak. Tidak tahu karena lubang itu digali selama 40 hari oleh para sahabat. Panjangnya itu kurang lebih 3 kilo, lebarnya 6 meter. Jadi banyak ditutupi dengan rumput. Begitu nyerang kedungsuk mana, Pak. Tapi alhamdulillah orang Islam dari kejauhan saja, makanya tidak ada korban. Ini dari Iran. Maka perbatasan Iran memakai bahasa sendiri, termasuk daerah-daerah Yaman. Kemudian Somalia. Somalia ini pakai bahasanya bahasa Somali, tapi sedikit Arab. Yang memakai bahasa Arab adalah masuk di Jazirah Afrika itu adalah Sudan. Sudan memakai bahasa Arab masih. Awalnya Libya dengan Maroko itu minta masuk di dalam Jazirah Arab, tetapi Maroko karena masuk Afrika, jadi bahasanya masih memakai bahasa Arab, tetapi wilayahnya masuk Afrika. Libya juga masuk Afrika Timur, bahasanya Arab masih. Kemudian penguasaan Jazirah Arab menjadi luas begitu adalah jasanya sahabat Umar. Sahabat Umar memegang khalifah ini paling terlama, sehingga terbentuknya kepolisian, mahkamah, hakim itu pada waktu zamannya sahabat Umar, karena menyebarkan Islam itu sampai ke Farsi, sampai ke Iran, itu dikuasai semuanya ya. Kemudian terjadi turun-temurun sampai Khalifah Utsmani, sehingga terjadi perang antara umat Islam dengan orang Nasrani, sehingga bisa menguasai yang namanya satu gereja yang sekarang menjadi masjid yang dinamakan Hagia Sophia. Apa tuh? Hagia Sophia namanya ya. Kemarin saya sholat zuhur di situ. Masih ada, Pak, di atasnya tuh gambar Bunda Maria, Jibril, kemudian sebelahnya Yesus, masih ada. Jadi kalau takbir saya tuh bukan lihat ke bawah, Allahu Akbar, oh Yesus kunku ya, masih ada. Tapi Nabi Muhammad tulisannya saja Muhammad, tidak digambar. Semuanya ada gambarnya. Malaikat Jibril ada gambarnya. Oh, malaikat Jibril ku kayak konon berarti ya. Tapi menurut versi dia ya. Jadi sudah bagus sekali Erdogan membuat Hagia Sophia ini menjadi tempat yang bersejarah. Cuma di sana sayangnya itu kan masjid, Pak. Orang-orang luar Islam itu bisa masuk karena itu adalah tempat wisata. Tapi begitu masuk diganti pakaiannya, harus memakai jilbab tertutup, pakaiannya panjang, tidak boleh membuka aurat. Terus kemudian karakter dan sifat orang Arab secara umum ialah keras, emosional, pemaaf, tidak mempunyai rasa dengki, pandai berbasa-basi, dan senang dipuji. Ini kalau saya lihat orang Arab itu rata-rata ngobrol saja kayak orang urusan, Pak.
Ini hati-hati, bukan bertengkar itu Pak. Kalau bertengkar lihat saja, hidung ini diadu Pak. Sama lah dengan orang Indonesia kalau bertengkar, segala-gala metu kabeh Pak. Entah himar, entah ya wis macam-macam, walad zina kadang-kadang. Lamun ning kene Kak, ya maaf kula ngomong blesak. Sikirit kamera dan goblok metu kabeh, cuman bahasa Arab belum ngerti. Entah himar, entah walad zina, pada cungur karo cungur ki jitu plak 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 plak. Cuman orang Arab hebat Pak, begitu marah wajahnya sudah merah, tangannya di belakang Pak. Beli kayak orang Indonesia kurang ajar ya langsung tekar tangan kuning rai. Orang Indonesia beli karena ada hukum di sana yang memulai, itulah yang bertanggung jawab, dituntut hukum. Maka di sana biarpun kayak apa terus hebat Pak, karena di sini pemaaf. Orang Arab biarpun marah, lagi kenceng-kencengnya marah, ada sholawat berhenti Pak. Oh lagi bertengkar, sallu ala Nabi Muhammad, mandek Pak, rangkulan tengah sahih alaiya fa inni khata, maaf ya maaf kelalen kita nyewot, rangkulan sok bang Indonesia nyewot wacakan tasbih praget ya masara meneng apa lo ya sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, apa sih ramata sholawat lagi nyewot kene masara gelemah Pak lo. Terus orang Arab di sana subhanallah kalau lagi marah, mana rahasianya? Jenggot Pak. Asal lagi marah-marah, ambil saja jenggotnya, diusap, berhenti Pak, langsung rep. Sok wong Arab, anu wong Indonesia, cabuk jenggotnya, mukul Pak. Nah ini, terus harus tahu di sana memang orang Arab keras, tapi kerasnya itu dalam mulut, hatinya lentur Pak, pemaaf, tidak ada dendam. Kalau marah sudah hilang. Kayak kita. Oh, apa maning karo wong sejen. Karo soma telung dina beli akur, Pak. Sampai turu kan ungkur-ungkuran, Pak. Iya. Lanange madhep ngidul, wadone madhep ngalor. Oh, urusan sorene kunku. Padahal beli kayak wong Arab. Wong Arab nggak ada dendam begitu. Ya, kadang-kadang bengi sikile cawel maning jare urusan nyawel-nyawel sedako. Wis kelalen rupane mah. Oh ya. Ya jadi di sini pemaaf ya. Kemudian pandai berbahasa basi. Makanya kalau kita beli di tokonya itu seringkali memuji. Itu strategi Arab, Pak. Wah, orang Indonesia tuh bagus-bagus katanya, boral, kalau nawar tidak terlalu mahal. Padahal orang Indonesia rebel. Pira sih jemas ya, kono tuan ya pira 15 aja 15 sih sangat baik kono nora. Padahal dalam Indonesia bagus, ini sampai takang Indonesia punya Jokowi, Indonesia macam-macam. Tapi kayaknya belum ngerti maningnya itu bahasa basi Arab. Terus aja 10 baik aja kono. Intabah ya konon saya madani siraku medit ya konon orang nawar tekas titik teman itu biasa begitu orang Arab karena pandai bahasa basi. Kemudian dan senang dipuji. Saya kalau dimarahi sama orang Arab ya muallim, kadang-kadang saya senang dipanggil Abu ya Pak. Ya Abu ya, ana jamaah hujjat hijina ma fi kita. Saya datang ke sini tidak akan cari apa-apa. Arab itu seringkali mengatakan khidmatul hajj syarafun wa wajibun lana. Inta kalam khidmatul hajj syarafun wa wajibun lana. Menghormati, mengurusi orang haji itu menjadi kebanggaan orang Arab. Mana kebanggaan Anda? Saya dimarahi. Langsung dia diam, Pak. Karena senang orang Arab itu dipuji. Tapi mohon maaf, kejadian kemarin orang Aceh gara-garanya bertumpuh mengecup Hajar Aswad sehingga naik Pak di Sadarwan. Tahu Sadarwan? Ka'bah itu pinggirnya ada bata, ada tumpukan yang moncol, yang nonjol. Itu biasa untuk berpijak. Orang yang mau ngecup Hajar Aswad. Begitu sampai Hajar Aswad, dia jatuh, kepleset. Nah, ini tidak sengaja. Karena jatuh di bawah mau tidak mau kan refleks siapa saja dipeluk karena untuk pegangan yang dipeluk ternyata orang Arab. Lapor ke polisi
yang sedang berjaga di situ. Sekarang divonis 2 tahun, Pak. Itu orang Arab, nggak boleh. Kalau orang Arab itu minta senang dipuji. Makanya saya kalau di lift itu orang Arab semua, saya lebih baik tidak naik, Pak. Ngalah, nanti aja cari lift yang lain. Karena apa? Takut ada hal-hal yang kurang senang dia itu. Saya ngalah, karena orang Arab senangnya dipuji. Baik, terus. Karakter dan sifat orang Arab secara umum ialah keras, emosional, pemaaf, terus. Berdasarkan peta Arab Saudi di atas, maka secara umum dapat diketahui batas wilayah negara Arab Saudi yaitu sebagai berikut. Sebelah utara perbatasan dengan negara Irak, Kuwait, Syria, Yordania. Ini Saudi Arabianya, Pak. Kemudian sebelah timur dan selatan perbatasan dengan negara Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab atau UAE, Oman dan Yaman. Alhamdulillah, saya bukan takabur. Daerah-daerah kawasan Saudi ini pinggirannya saya sudah pernah transit semua, Pak. Sudah pernah menginjak. Karena pesawatnya seringkali gonta-ganti. Kemarin saya pengen tahu yang namanya Oman. Saya berhenti di Oman, di situ melihat kebudayaan orang Oman. Ternyata Oman itu rajanya mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya, tidak bermuluk-muluk di dalam bangunan. Jadi di sana tidak ada bangunan yang sampai 30 lantai, tidak ada, paling 4 sampai 10 lantai. Tapi masyarakatnya sejahtera, Pak. Bersih tempatnya. Itu Oman yang kemarin pada waktu pelaksanaan Piala Dunia. Saya kaget, kenapa pesawat ini banyak delay. Ternyata Saudi Arabia mencabut penumpang-penumpang semuanya, penduduk Saudi itu untuk datang ke Qatar mendukung timnya. Jadi banyak jamaah umroh yang pesawatnya itu di cancel, sepihak. Karena apa? Butuh pesawatnya itu untuk mengangkut warganya menyaksikan tim di Qatar. Kemudian sebelah barat dibatasi oleh negara Sudan dan Mesir. Padahal Sudan dan Mesir ini adalah, kalau Mesir itu adalah akhun syakik, kata orang Arab, keluarga yang satu ayah satu ibu dengan Saudi Arabia, keluar dari Siti Hajar. Karena Siti Hajar itu aslinya dari Mesir, hadiah kepada Nabi Ibrahim. Ya inilah, Pak, perlu ditiru. Siti Saroh, istrinya Nabi Ibrahim ini perlu ditiru oleh Siti Saroh Indonesia. Hebatnya, Pak. Begitu 18 tahun 89 tahun tidak punya keturunan, akhirnya Nabi Ibrahim mengajak Siti Saroh ini untuk mencari pekerjaan di Mesir. Ternyata Raja Abdullah itu raja yang paling senang melihat warga negara luar yang masuk ke negaranya yang paling cantik. Ternyata Siti Saroh itu paling cantik, Pak. Masuk ke situ dipegang oleh askarnya, dilaporkan ke rajanya. Kata Nabi Ibrahim, Saroh sing kuat ya. Enggi Kang Ibrahim, mancing takang ono, Pak. Ya ternyata yang tukmis Raja Abdullah ternyata digoda oleh Raja Abdullah. Kekuatan iman Siti Sarah. Karena apa? Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi. Karena Nabi Ibrahim baik dari Siti Sarah ini sudah dijaga dari perbuatan-perbuatan sifah, dari perbuatan-perbuatan zina. Akhirnya dijaga, keluar diberi hadiah oleh Raja Abdullah, sekaligus diberi seorang wanita namanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim kaget, oleh apa? Serak oleh bungkusan dupai hadiah ning Raja Abdullah. Ku ora senget mau, gak senget mau. Hati-hati, wis sira berbuat ya. Ora Kang Ibrahim, ku oleh hadiah. Belilah kita beli percaya, buktinya ana hadiah. Ora Kang temenan ora. Akhirnya apa? Itulah dijelaskan oleh Siti Sarah, karena kekuatan keimanannya, jadi saya diberikan hadiah.
seorang wanita dan harta benda. Pulanglah Bapak dan Ibu sekalian, balik tekang Umah, tekang Kaldan. Kaldan itu masuk Irak, tapi perbatasan dengan Yordan. Mulai Siti Sarah ini, Bu, Kang Ibrahim, saya kan dinikah oleh sampean sudah lebih dari 80 tahun tidak punya keturunan. Kang Ibrahim, iku sampeanku oleh hadiah bocah wadon ayu rada ireng arane Hajar. Los kang kawinan bokat besing kono mametu keturunan. Mandane Siti Sarah Dermayu kayak konannya. Masya Allah ya. Kun mas Siti Sarah kono Pak Sarah Dermayu mamrengut kagian bahaya ngono ya. Akhirnya ternyata Pak, tebakan Siti Sarah ini tepat. Baru setengah tahun hamil. Karena hamil, Nabi Ibrahim senangnya bukan main. Sore-sore nok Sarah tertinggal dingin ya, kita nih mana dingin ora jangan memeteng sih jadi di mana maning mana orang. Mulai yang namanya cemburu itu pasti ada Pak. Inilah sesuai dengan anak lanang pisan nggak dina mana sesuai apa terjadilah kecemburuan yang sangat tinggi. Nabi Ibrahim mulai dapat wahyu, pisahkan istri tua dengan istri muda, dipisah. Barulah dibawa dengan petunjuk malaikat Jibril. Jadi perjalanan Nabi Ismail masih bayi di Aubau Bikar Suwiwina Nabi Ibrahim. Serok ada hitam-hitam bekas bangunan Ka'bah yang porak-poranda karena banjir bandang pada waktu zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ditaruh di situ, taruh di situ Nabi Ibrahim, kata Allah, ditaruh. Begitu ditaruh, besek makanan, minuman, minumannya itu dari kulit binatang. Orang Arab masih banyak, Pak. Nanti kalau Allah mengizinkan kita ajak ke museum Hudaybiyah. Di museum Hudaybiyah bagaimana orang Arab itu bikin tempat minum dari kulit binatang. Ada di sana, Pak. Ditaruh di situ. Nabi Ibrahim nggak pamit, Pak. Begitu ditaruh, kamu di sini Siti Hajar dengan anakmu, langsung ditinggal pergi. Akhirnya Siti Hajar mengejar 50 meter dikejar. Kang Ibrahim sampean Tegal kula karo anak kula ditundang kene, tidak ada tanda-tanda kehidupan, air tidak ada, pepohonan tidak ada, penduduk tidak ada. Nabi Ibrahim tidak mengeluarkan kata-kata satupun, tetap ditinggal 70 meter. Dudak mana Hai Ibrahim temenan tah sampean Tegal orang ngomong Pak, barang ditarik tangannya Kang Ibrahim jare Allah ya tah sampean kita apa ya jare ai Kang Ibrahim bakal jare Allah yang mengatur saya di sini, Allah akan bertanggung jawab keamanan saya, silahkan. Padahal Nabi Ibrahim nangis Pak, nekem ning sasore watu. Sekarang diabadikan di Al-Quran, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal. Ya Allah, saya letakkan anak saya, istri saya di samping puing-puing Baitul Haram. Tidak ada pepohonan, tidak ada apa. Jagalah ya Allah, berilah makanan yang melimpah ruah, jadikanlah tanah ini tanah yang haram. Tuh, makanya Nabi Muhammad mengatakan pada waktu di Madinah, ya Allah kabulkan doa kami, Madinah ini jadikan tanah haram sebagaimana engkau mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, Makkah menjadi tanah haram. Maka dijadikan Madinah itu haramain, tanah dua haram. Maka jangan menyalahkan kalau ada orang ke Madinah dari mana, dari haram. Benar Pak, karena haramain dua tanah haram, haram Mekah, haram Madinah. Jadi sama, Masjid Nabawi itu tanah haram, sama saja. Barulah di situ kejadiannya Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggal. Karena panas di Makkah itu sangat tinggi, yang pada akhirnya Siti Hajar itu tidak minum, air susu tidak keluar. Sedangkan Nabi Ismail itu menangis, maka carilah air. Naik ke jabal namanya Qainuqa, Jabal Qainuqa. Turun lagi ke lembah, naik lagi ke Jabal Qubais, yang sekarang menjadi ibadah sa'i. Maka di tengah-tengah itu terdengar suara Nabi Ismail menangis. Oh, lari Pak. Yang sekarang menjadi disunahkan ingkir gitu,
lari-lari kecil itu yang baca rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul. Alhamdulillah sudah hafal semua. Hafal belum Pak? Jangan di situ lari rabbighfir warham. Kalau belum hafal biasanya saya ulang-ulang rabbighfir warham wa'fu. Itu rame di situ sambil lari-lari. Jadi kaki pada kenceng, lemes kena lari. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma innaka mala. Nah ya di situ dibedakannya ta'lam 2, na'lam 1 gitu ya. Anda sing ora prakat mala innaka ta'lamu mala ta'lamu innaka beli prakat iya ruwet lebahkonku ya. Ta'lam terus mala na'lamu innaka antallahul a'azzul. Biasanya 2 kali sambil lari itu Pak, lari kecil. Ibu-ibu di sini tidak disunahkan lari, cuman menyesuaikan saja. Bapaknya juga larinya nggak kenceng nggak apa, cuman rabbighfir warham. Ibu-ibu nenengan ayo gepekan kelambi krom, ayo gobak-gabik ya. Suasana kelambi kromnya ujar, ditarik-tarik ibu sih barang ketimbang nggak pakai sabuk. Suasana ibu kendok ini sampean si priben. Hati-hati lebakonku ya. Kemudian kota penting di Arab Saudi, beberapa kota penting dan besar di Saudi Arabia, di antaranya adalah Riyadh, sekarang menjadi ibu kota. Kemudian Madinah, Najran, Abbas, As-Saud, Al-Bahar, Al-Hillah, kemudian Huta atau Huta, Al-Manamah atau Manama, kemudian Buraidah, Ha'il, Al-Mubarraz, al semualah Al-Kunfadah, Al-Ta'il, Al-Zahran, Al-Hufuf, Al-Kharaj, Jizan, Hamis, Musyaid, Makkah, kemudian Qul, Al-Bisah, Hafar, Al-Batin, Jeddah, Rabiz, Al-Khobar, Tabuk. Nah ini daerah Rabiz, Al-Khabar, Tabuk, Uzaizan, Wadi Ad-Dawasir. Ini daerah-daerah salju Pak, daerah-daerah yang sudah mendekati turunnya salju, sudah dingin sekali daerah situ. Kemarin saya ke Taif. Ke Taif belum ada salju, tapi dinginnya bukan main. Karena Taif itu adalah satu kawasan Saudi yang kalau di sini Lembang, Pak. Tumbuh-tumbuhan di situ normal. Apa saja satu kardus di situ 10 real. Nanti kita programkan rombongan ini ada Cititur ke Taif. Adapun bapak dan ibu naik kereta gantung terserah itu mah, karena kereta gantung itu 70 real Pak per orang. Lihat apa? Lihat batu ya, naik ketinggian pakai kereta gantung itu kurang lebih setengah jam muter itu. Lihat apa? Lihat batu. Karena ya namanya Saudi ya batu. Cuman lihat jalan kelak-kelok. Tidak, kemarin waktu saya di Turki naik ke pegunungan, lihat apa? Lihat pohon pinus yang sudah ditutupi dengan salju. Kemudian sampai Huludag kita turun di sana main salju. Ternyata ada yang dapat musibah, jamaah dari Jakarta yang satu penerbangan dengan saya. Itu pada waktu ke salju sepatunya bukan sepatu khusus salju Pak. Keseradat, akhirnya tangannya ini refleks, nahan, patah ininya. Jadi kemarin itu terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk dibikin gip dulu, dibikin nanti. Tapi karena perjalanan kami diasuransikan, alhamdulillah dibayar oleh asuransi. Itu diobati di Turki di sana. Nah, yang satunya lagi ada jamaah bukan rombongan saya, karena senangnya lihat salju, nggak ingat tasnya itu ditaruh di meja, ada paspornya.
Jadi kehilangan paspor. Untung di Turki Pak, itu disebarluaskan seluruh agen-agen travel Indonesia. Siapa yang jamaahnya ada di Turki, nama ini paspornya ada di security, ada di polisi. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Padahal orangnya itu sudah mau check in di bandara, sudah mau terbang ke Saudi Arabia, tapi masih bisa ketemu. Termasuk ada rombongan saya kemarin jatuh di Jeddah, alhamdulillah ketemu lagi paspornya. Kalau paspornya nggak ketemu, ya susah, kita balik Mbak, harus urus dulu ke konjen. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terus sumber daya alam Arab Saudi adalah sumber daya alam unggulan di Arab Saudi yang dapat dieksploitasi, meliputi sumber bahan bakar atau fosil yang substansial termasuk minyak bumi dan gas alam. Negara ini juga memiliki sumber daya logam yang meliputi biji besi, emas, serta tembaga. Sebenarnya Indonesia tidak kalah Pak. Kalau masalah-masalah sumber dayanya ini semua dimiliki di Indonesia. Bahkan lebih utama Indonesia. Karena apa? Saudi Arabia bisa gawe jarasan karo bledogan. Indonesia bisa Pak. Semua ada semua Pak. Arab Saudi luas kawasannya adalah 2.240.000 kilometer. Ya, Arab Saudi merangkumi 4/5 kawasan di Semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Permukaan terendah di sini ialah di Teluk Persia pada 0 meter dan Jabal Sauda pada 3. Ya semono ikulah. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki daerah kosong dalam bahasa Arab atau Rub al-Khali. Kawasan gurun terluas di dunia, namun di bagian barat dayanya terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negeri ini, tetapi terdapat sangat banyak wadi. Wadi itu apa Pak? Jurang. Wadi, beberapa daerah subur terdapat ditemukan dalam endapan aluvial di Wadi Basin dan Oasis. Bu teman orang ruh ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau di penerbangan di pesawat itu menjelang masuk ke Jeddah, itu pesawat terbang agak rendah untuk melihat di bawah. Itu kayak sumur-sumur. Itulah dataran-dataran yang tidak ada penduduknya. Jadi gurun yang terkenal orang-orang Indramayu yang masuk ke daerah situ adalah orang Sukaurip karena mempunyai keistimewaan pekerjaan isolasi Pak. Jadi kan masang pipa sepanjang jalur itu di daerah-daerah itu, daerah-daerah yang kosong. Wilayah Arab Saudi kini merupakan bekas dari 4 wilayah distrik Hijaz, Najd, dan bagian dari Arabia Timur atau Al-Asa dan Arabia Selatan Asir. Kerajaan Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud. Nah, ini kerajaan yang merubah tatanan Arab yang semula itu mengikuti mazhab yang sama dengan Indonesia. Karena apa? Imam Malik itu berada di Madinah, Imam Syafi'i berada di luar Madinah. Pada waktu itu Imam Syafi'i ada di Irak. Maka kalau waktu di Irak, kaulnya Imam Syafi'i ini menjadi kaul qadim. Setelah pindah Imam Syafi'i ke
Mesir menjadi kaul jadid. Belajarnya Imam Syafi'i pada waktu itu Imam Malik menyampaikan kitab yang namanya Muwatta, baru diucapkan itu sudah hafal di akalnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, datang Pak dari Irak menuju sanadnya, gurunya yaitu Imam Malik. Kemudian sampai di situ mengeluarkan kitab yang belum ditulis oleh Imam Malik tapi sudah hafal oleh Imam Syafi'i. Datang ke situ karena minta ilmu sanadnya. Akhirnya apa kata Imam Malik? Kamu adalah orang yang 75% kecerdasan dunia. Jadi tidak ada orang yang sepinter Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baru diucapkan saja sudah hafal. Kita berulang-ulang 4 kali dihafal-hafal. Rukun haji pira-pira ya Allah. Nah, Imam Syafi'i sudah mampu Pak merekam masalah itu. Terus kah? Angel temen. Arab Saudi terkenal sebagai negara tempat kelahiran Nabi Muhammad serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam. Padahal nabi-nabi sebelumnya belum ada keturunan dari Arab Pak, dari Quraisy. Semua nabi itu keturunan dari Quraisy, dari Bani Israel. Nabi Rasul yang paling banyak itu keturunan dari Bani Israel. Maka kalau baca Al-Quran seringkali dijelaskan, "A'aslamtum?" Apakah saya harus masuk Islam sedangkan kamu itu bukan keturunan Yahudi, bukan keturunan Bani Israel, keturunan dari Quraisy. Quraisy itu adalah kabilah yang paling mulia di kalangan Arab Saudi. Maka Nabi Muhammad banyak Pak ditentang karena syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu selalu bertentangan dengan kebudayaan Islam. Contoh, Arab Saudi air itu paling susah. Nabi Muhammad membawa syariat kalau mau beribadah harus memakai air. Jare wong-wong Arab macam-macam wong ke. Untuk minum saja susah, apalagi dihambur-hambur seperti itu. Maka air wudhu itu yang baik adalah tidak terlalu banyak mengeluarkan air. Namanya apa? Kalau terlalu banyak israf, berlebih-lebihan. Ya pegawai orang Indonesia kalau wudhu itu basah semua, brot. Orang sana tidak seperti itu. Kemudian sehingga pada benderanya terdapat 2 kalimat syahadat yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Jadi di dalam bendera Saudi Arabia itu ada 2 pedang, kemudian ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Orang di sini dibangga-banggakan. Itu bendera Saudi kok. Bendera kita merah putih. Kenapa membanggakan bendera Saudi? Sekarang Saudi sangat ego sekali. Karena apa? Siapa saja yang masuk Saudi tidak boleh mengibarkan bendera apapun. Maka orang-orang umroh yang membentangkan spanduk itu banyak ditangkap sekarang Pak. Kenapa? Yang diperbolehkan adalah bendera Saudi. Orang Indonesia di sini bendera Palestina dikibarkan, bahkan ditaruh di baju. Itu kalau dilihat daripada cinta tanah air itu sudah mengurangi Pak. Sebenarnya apa? Ya taruhlah merah putih di dada kita, ditampakkan dengan pakaian kita merah putih. Benderanya Palestina, dikira Palestina Muslim kabeh konon. Palestina itu banyak Pak Nasraninya, banyak Yahudinya. Palestina itu semuanya tidak Muslim, sama dengan Indonesia. Kemudian kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak sangat membantu kekuatan peran dari keluarga kerajaan Saudi baik di dalam maupun luar negeri. Karena dari minyak ini penduduk Saudi Arabia mendapatkan bagian gaji.
Subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, seperti apa Saudi Arabia 2030? Sekarang ini Masya Allah, rumah-rumah penduduk habis Pak. Daerah-daerah misfalah yang Bapak Ibu nanti akan tempati, itu sebelahnya banyak sekali puing-puing bangunan yang sudah dirobohkan, nggak tahu akan menjadi apa. Itu sudah dimulai. Jembatan-jembatan yang tadinya tidak ada, sekarang sudah ada. Pembangunannya terus-terusan. Itu targetnya adalah metropolitan Saudi Arabia 2030. Kemudian wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman, Mekah, Madinah, Damaskus dan Palestina. Pertanian yang dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum, serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian. Memang kalau Bapak dan Ibu seringkali lihat di media sosial, Saudi Arabia sudah hijau royo-royo, itu tandanya dekatnya hari kiamat. Ya iyalah Pak, nggak hijaunya gimana? Gunung-gunung sekarang tuh hijau semua, tetapi tidak tumbuh pepohonan, rumput Pak, karena hujannya di sana sering, yang pada akhirnya rumput itu tumbuh. Wajar, bukan pepohonan. Laukanal Arabu hadra'a, andai kata Arab itu sudah hijau royo-royo, itulah tandanya di hari kiamat, hijau dengan pepohonan. Yang terkenal di sana adalah pohon Soekarno, karena katanya dulu Soekarno kunjung ke Saudi Arabia, melihat Arafah itu sangat luas dan tidak ada tanaman, yang pada akhirnya Soekarno datang lagi ke sana dengan membawa satu pohon, ditanam di sana, hidup, akhirnya dikembangkan oleh Saudi Arabia. Kemudian sifat dan perilaku petugas di bandara, kita harus patuh pada aturan. Jika kita melanggarnya, maka para petugas tidak akan melayani kita, bahkan akan cenderung mengabaikan. Punten, kalau pas di imigrasi itu jangan sambil bergurau Pak. Yang Mbak rapi, perempuan baris, laki-laki. Pernah kejadian satu jamaah itu sambil bergurau Pak, begitu pas antriannya ditinggal pergi, nggak tahu kemana. Ada yang tidak ditinggal pergi, mainan handphone ya, ngantri di situ ada setengah jam nggak diurusi. Karena apa? Tadinya pada waktu antri ini bergurau. Jadi kita hormatilah bahwa kita ini tamu, datang ke sini sesuai dengan ketentuan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dipermudah semuanya Pak. Kita biasanya ngantri di bandara itu paling cepat 2 jam. Pernah saya 6 jam Pak ngantri imigrasi itu. Tapi sekarang kurang dari setengah jam udah selesai. Karena apa? Setelah kebijakan Saudi Arabia ini dipegang oleh putra mahkota Raja Salman, semuanya diperbolehkan untuk bekerja, yang pada akhirnya petugas-petugas imigrasi ini banyak kan wanita. Kalau wanita kan tidak terlalu rewel. Kemarin pada waktu saya masuk ke Madinah langsung disambut, Assalamualaikum ahlan bis Saudi Arabia. Ini gampang ini, kalau sudah mengucapkan begini, saya sodorkan paspornya. Inta marrah hijina, alhamdulillah ya ukhti, alhamdulillah kamu sering kali masuk ke sini ya. Alhamdulillah kata saya, ya sering masuk ke sini. Kemudian berapa kali 1 tahun? Ya mungkin 6 sampai 7 kali. Masya Allah, stempel jebrot, enak gelis rekolan, diajak ngobrol, itu tandanya sudah marhaban, welcome, sudah silakan masuk. Tapi kalau kita bergurau biasanya dikerjai Pak. Kemudian apa sifat dan perilaku petugas di Mekah dan Madinah. Para petugas di Madinah relatif lebih ramah dibandingkan para petugas di Mekah, karena petugas di Madinah adalah orang Madinah asli, sedangkan para petugas di Mekah kebanyakan orang Arab keturunan. Ini harus diketahui nantinya. Kenapa di Madinah itu bagus-bagus? Itu asli orang Madinahnya. Kalau di Mekah itu banyak keturunan yang sekarang ini
ya punten, karena orang Arab itu enaknya ngomongnya, orang Arab itu yang namanya wanita itu sesuai dengan mas kawin, Pak. Jadi kalau ada wanita itu disenangi oleh lelaki, itu ditawari, berapa kamu menikah dengan saya, mas kawinnya, minta di situ, minta saya kembennya itu pakai emas, kemudian bentingnya pakai emas, gelangnya sekian gram, cincinnya sekian gram. Makanya orang Arab kalau suaminya punya istri lagi gak akan marah, Pak, karena sudah dibeli dengan mas kawin. Orang Indonesia beli marah priwen, apa mas kawin? Alat perangkat sholat. Ya marah dia, kawin maning gara-gara mas kawinnya murah temen. Coba mas kawinnya setengah kilo emas, ya mandek ya, orang bisa nyewot. Ya. Kemudian apa tuh? Karakter dan sifat orang Arab asli banyak sekali mempengaruhi masyarakat pendatang. Memang karakternya di sana orang Arab, apalagi yang namanya wanita. Sekarang banyak sekali di Madinah, di Mekah, yang belum saya lihat itu wanita membawa taksi. Kalau mobil-mobil biasa sekarang udah bebas, Pak. Ya, di kafe-kafe itu sudah duduk berdampingan dengan lelaki, udah banyak sekarang. Ini kebijakan putra mahkota. Seringkali, tetapi di sana lelaki paling ngalah dengan wanita. Kalau pas supirnya itu perempuan, pasti dia akan minggir, mempersilahkan dulu. Jadi di sana perempuan itu sangat dihormati sekali. Kemudian terus sifat dan perilaku masyarakat di Madinah sebagaimana masyarakat Mekah, masyarakat Madinah juga terdiri dari berbagai bangsa. Selain orang Madinah asli, orang Madinah relatif lebih ramah dibandingkan orang Mekah. Nanti di Madinah Bapak dan Ibu kalau kebijakannya ini menjadi 30 hari, insya Allah di Madinah itu selama 9 hari, Pak. 8 hari untuk mengejar sholat arba'in, 1 hari persiapan berangkat menuju ke Makkah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya arba'innya selesai. Saya tidak mengucapkan bapak, karena ibu-ibu yang mempunyai tamu setiap bulan. Ada yang baru 4 hari. Kenapa Bu nggak berangkat? Pak, datang tamunya. Itu biasa. Kadang-kadang suka ngadu, Pak gimana Pak, saya nggak suci-suci. Berarti ibu harus berbangga. Kenapa? Ibu diundang lagi oleh Nabi Muhammad untuk datang ke sini pada kesempatan yang lain. Karena sekarang nggak bisa arba'in. Ya, karena apa? Kata Rasulullah, man hajja walam yazurni, barang siapa yang haji tetapi tidak ziarah ke tempat kami, maka orang itu telah faqad jafa, maka orang itu adalah melanggar ketentuan agama. Jadi Bapak dan Ibu datanglah ke makom Nabi, tapi ke raudhahnya sekarang sudah dibatasi, Pak. Di raudhah tuh Masya Allah paling lama 15 menit. Itu pun kemarin saya agak lama karena saya ngomong. Begitu diusir, saya datangi polisinya, maaf Pak polisi, ini mu'alaf, kata saya, jangan diusir dulu. Ayo silakan teruskan ke pokok Pak. Aku lah yang ngomong mu'alaf kin aja diusir. Mu'alaf hadza mafia, dari Quran. Awal mafia, lusus, qat'ul yad. Lihat saja tangannya itu pakai besi, kata saya, itu karena dipotong. Ya tak ngomong namkon be ambil suwe maksudnya mah. Iya, ternyata suwe Pak di alam mekatan. Kemudian sifat perilaku para pedagang pada umumnya didominasi oleh orang-orang Yaman dan Bangladesh. Punten, ini kejadian baru saja kemarin saya berangkat. Ibu-ibu kalau beli emas, ternyata di situ pelayannya orang Yaman ekstra hati-hati. Tangannya ini pinter sekali Pak, main kalkulator. Jadi berapa emas sekarang di sana yang 24 karat itu adalah 210 real. Berarti di sini kurang lebih 1 juta. 1 juta itu ditawar 200 boleh Pak, tapi boleh dihitung harganya tetap 210 Pak.
Nah ini hati-hati yang seperti ini ya. Kenapa? Pintar sekali. Kemarin itu sampai saya marah-marah di depannya pedagang. Inta mukmin, kamu mukmin, nah mana mukmin? Inta kadzab, dari Quran. Kamu bohong sekali. Ini tanah suci, kamu jangan main-main mencuri hitungan secara begini. Ini kan haram dalam Islam. Apa ngomongnya? Jangan ngomong begitu. Saya di sini tobatnya lebih gampang. Saya tawaf, sa'i, melaksanakan umroh sekali, sudah diampuni oleh Allah. Subhanallah, kata saya, apakah memang umrohnya pasti diterima? Itulah Pak, 5 gram bayarnya itu 1.100, sebenarnya 700 sekian. Itu permainan kalkulator. Hati-hati dengan orang Yaman. Memang di sana mendominasi Pak orang Yaman ini. Di samping orang Yaman pinter bahasa Indonesianya, karena banyak keturunan yang ke Indonesia kan. Ya, alasannya ya melihat teman-temannya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Bangladesh. Bangladesh ini semuanya adalah orang yang menjaga. Hati-hati dengan orang Bangladesh. Kadang-kadang ibu tidak sadar bahwa orang Bangladesh itu bolak-balik di belakang ibu. Itu ada tujuan tertentu Pak. Karena ibu kan milik kan jongkeng-jongkeng ya, bongkok begini, balik maning. Apa bocah ini? Sengaja, karena orang Indonesia itu biasanya dilecehkan seperti itu. Kalau dipanggil Siti Rahmah jangan mau Pak. Itu pelecehan namanya. Kalau manggil Siti Rahmah itu sama dengan orang sini mengatakan kamu adalah wanita pelacur. Jangan mau dipanggil Siti Rahmah, panggillah dengan nama yang baik, Siti Fatimah atau yang lain itu. Saya paling marah kalau dipanggil wanita itu Siti Rahmah. Kemudian para pedagang merasa senang jika kita berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ya iya, sekarang sudah tidak mau Pak, enaknya pakai bahasa Indonesia karena banyak yang sekali bahasa Indonesia. Cuman hati-hati, kadang-kadang orang tidak paham bahasa Indonesianya orang Arab. 150, 250. Menurut cara bahasa Indonesia apa Pak? 250 berarti 2 barang itu harganya itu bukan 1 barang 52, 50-an 2. Karena ngomongnya ini nggak bisa, jadi 250. Oh, nguku di segala-gala ya. Mek plastik dihitung 10. Kamhaba hitung 10. Berarti di sini apa namanya 1.000. Ndelongo mangko 210 jangan kini dihitung 1 siji, padahal bahasanya belum ngerti itu ya. Kemudian ya sekian ya, itulah Bapak dan Ibu sekalian tentang masalah kultur orang-orang Arab yang sehari-hari di sana selama 43 hari Bapak dan Ibu akan bertemu dengan orang-orang Arab asli dan orang-orang Arab pendatang. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian ke sana, punten, ini perlu diingat ya Pak, agar supaya tidak mendapatkan kekerasan orang Arab. Nanti sampai di Jeddah Bapak berdoa begini, begitu landing, Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ahliha wa khairi ma fiha wa khairi ma jabaltaha alaiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaiha ya Abdallah aghithuni ya Abdallah aghithuni. Sebab kata Nabi mengatakan setiap orang haji itu akan Allah menugaskan malaikat yang akan membantu. Jadi panggillah malaikat yang akan membantu itu. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, bantu saya. Hamba Allah bantu saya. Begitu. Nanti sampai kalau landing di sana. Hafal nggak doanya? Berarti sampai lagi waktu pengantin beli didongani kan? Ini kan doanya pengantin Pak.
Pada waktu ibu-ibu jadi pengantin, nyium tangannya bapak sambil bongkok, itu bun-bunannya dibaca doa ini, Pak. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ahliha wa khairi ma fiha wa khairi ma jabalta 'alaiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabalta 'alaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa pengantin sebenarnya. Ya. Doa setiap kali kita menemukan barang baru, beli mobil, baca doa itu. Ya, pada waktu naik pertamanya doa itu. Dapat rumah, beli rumah, doa itu. Tapi kalau rumah sambil dibaca Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Agar supaya apa? Motornya, mobilnya itu tambah berkah. Ya, baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun ya nasibnya jamaah haji tahun ini seringkali saya tinggal. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bekal Bapak dan Ibu dalam menunaikan ibadah haji. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.